Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Akbar Saputra ingin mempresentasikan yang berjudul Strategi Pencegahan Korupsi di Sektor Publik dan Swasta. Di sini, korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan dan stabilitas sosial ekonomi di Indonesia. Presentasi ini akan mengeksploitasi strategi efektif untuk mencegah korupsi di sektor publik dan swasta. Lanjut, memahami korupsi di sektor publik dan swasta. Di sini ada definisi korupsi. Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Ini mencakup berbagai tindakan, termasuk suap, penggelapan, nepotisme, dan pemesanan. Lanjut, korupsi di sektor publik. Di sektor publik, korupsi sering terjadi dalam bentuk penyalahgunaan dana negara, manipulasi pengadaan publik, dan penyuapan pejabat pemerintah untuk mendapatkan keuntungan atau perlakuan istimewa. Lanjut, korupsi di sektor swasta. Sektor swasta tidak kebal dari korupsi. Praktik koruptif dapat melibatkan suap untuk memenangkan kontrak, penggelapan dana perusahaan, atau kolusi dan dalam penetapan harga. Lanjut, ada dampak korupsi terhadap pembangunan nasional. Nah, dampaknya nih ke ekonomi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi investasi asing, meningkatkan biaya operasional, dan menciptakan inefisiensi dalam alokasi sumber daya. Lanjut, ada sosial. Praktik koruptif mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan swasta, melemahkan kohesi sosial, dan melebar kesenjangan ekonomi. Lanjut, politik. Korupsi merusak integritas sistem politik, mengurangi legitimasi pemerintah, dan menghambat penegakan hukum yang efektif. Lanjut, ada lingkungan. Lingkungan dapat mengelola sumber daya alam, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan eksploitasi berlebihan terhadap kekayaan alam. Nah, di sini ada kerangka hukum dan regulasi anti korupsi. Yang pertama, nomor 1, Undang-Undang nomor 31 tahun 99. Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi landasan hukum utama dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur definisi tindak pidana korupsi dan sanksi hukumannya. Lanjut, Undang-Undang nomor 230 tahun 2002. Undang-undang ini tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK membentuk lembaga independen yang bertugas menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Lanjut, yang ketiga, Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memperkuat upaya melacak dan memutuskan aliran dana hasil korupsi. Dan yang keempat, peraturan turunan. Berbagai peraturan pemerintah dan instruksi presiden telah diterbitkan untuk memperkuat implementasi undang-undang anti korupsi dan meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di berbagai sektor. Lanjut, ada strategi pencegahan korupsi di sektor publik. Yang pertama, penguatan sistem pengawasan internal, yaitu implementasi sistem pengawasan internal yang ketat dan efektif di lembaga pemerintah dapat secara signifikan mengurangi peluang terjadinya korupsi. Ini melibatkan audit rutin, pemeriksaan keuangan berkala, dan evaluasi kinerja yang transparan. Lanjut, ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, membuka akses informasi publik terkait anggaran, pengadaan, dan pengambilan keputusan pemerintah. Lanjut, ada reformasi birokrasi, penyederhanaan prosedur administratif, dan digitalisasi layanan publik, dan menempatkan sistem merit dalam rekrutmen dan promosi pegawai negeri dapat mengurangi celah korupsi dan birokrasi. Lanjut, 4, edukasi dan pembangunan integritas, program pelatihan etika dan integritas bagi pejabat publik, serta kampanye kesadaran anti korupsi untuk masyarakat umum. Lanjut, strategi pencegahan korupsi di sektor swasta. Di sektor swasta ini adanya penerapan kode etik yang kuat. Perusahaan memiliki kode etik yang jelas, komprehensif, dan mencakup kebijakan anti korupsi, prosedur pelaporan pelanggaran, dan sanksi tegas bagi pelanggar. Lanjut, ada
Do Devi Grand Mitra Bisnis, melakukan pemeriksaan belakang cermat terhadap mitra bisnis, masuk dan pilih pihak ketiga lainnya untuk memastikan integritas dan seluruh rantai nilai perusahaan. Lanjut, transparansi keuangan mereka, standar melakukan keuangan yang tinggi, audit independen secara berkala, dan keterbukaan informasi terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan. Lanjut, kolaborasi diagram pemerintah berpartisipasi dalam intensif anti korupsi pemerintah seperti perjanjian integritas dan pengadaan publik dan program sertifikasi anti suap. Lanjut, peran teknologi dalam pencegahan korupsi. Di sini ada sistem e-procurement, implementasi sistem pengadaan elektronik, mengurangi interaksi langsung antara penyedia dan pejabat pengadaan, meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko suap atau kolusi. 2. Analisis data besar, menggunakan big data analis untuk mendeteksi pola-pola pencurigaan dalam transaksi keuangan, pengadaan atau perilaku pegawai yang mungkin mengidentifikasikan praktik korupsi. Lanjut, blockchain untuk transparansi. Teknologi blockchain dapat menggunakan untuk menciptakan catatan yang tidak dapat diubah untuk transaksi keuangan, kontak, atau aset, meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko manipulasi data. 4. Pelaporan digital, mengembangkan aplikasi dan platform online untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan korupsi secara anonim dan aman, meningkatkan partisipasi publik dalam upaya anti korupsi. Lanjut, di sini kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi. Di sini adanya konversi PBB anti korupsi atau UNCAP. Indonesia meratifikasi UNCAP pada tahun 2006, berkomitmen untuk menerapkan standar internasional dengan pemberantasan korupsi. Lanjut, ada Financial Action Task Force atau FATF. Lanjut, ada OEC Anti-Bribery Convention. Lanjut, G20 Anti Corruption Working Group. Indonesia aktif dalam forum tersebut. Lanjut, perannya masyarakat sipil dan media dalam pencegahan korupsi. Organisasi masyarakat sipil atau LSM anti korupsi seperti Indonesia Corporation Watch (ICW) memainkan peran penting dan memantau kebijakan pemerintah, melakukan investigasi independen dan mendorong reformasi anti korupsi. Mereka juga berperan dalam meningkatkan kesadaran publik dan memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat. Lanjut, media integrasi jurnalisme investigasi berperan krusial dan dalam mengungkapkan kasus-kasus korupsi dan meningkatkan transparansi. Media independen seperti Tempo dan Kompas telah berkontribusi signifikan dalam membongkar skandal korupsi besar di Indonesia. Lanjut, whistleblowing, sistem perlindungan whistleblower yang kuat mendorong individu untuk melaporkan dugaan korupsi tanpa takut membatasi pemerintah. Sektor dewasa perlu memperkuat mekanisme pelaporan dalam perlindungan bagi para pelapor. Lanjut, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan strategi anti korupsi. 1. Pengukuran kinerja, mengembangkan indikator kinerja yang terukur untuk menilai efektivitas strategi anti korupsi, termasuk survei persepsi publik, jumlah kasus yang terungkap, dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi. 2. Analisis kesenjangan, melakukan analisis berkala untuk mengidentifikasi kesenjangan antara strategi yang ada dan praktik terbaik internasional, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Lanjut, adaptasi strategi, berdasarkan evaluasi melakukan penyesuaian dan perbaikan strategi anti korupsi untuk meningkatkan efektivitas dalam menghadapi tantangan yang berkembang. 4. Laporan publik, mempublikasikan laporan tahunan tentang progres dan tantangan dalam implementasi strategi anti korupsi, memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Sekian dari saya presentasi kali ini. Mohon maaf bila mana ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.